Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta silaturahmi Merdeka Belajar SMB yang berada di Zoom meeting dan yang menyaksikan langsung lewat kanal YouTube Kemendikbud RI pada sore hari ini. Perkenalkan saya Efrini yang akan memoderasi jalannya acara SMB pada sore hari ini. Ini saya ingin mengajukan kepada Bapak Zulkifli Anas. Pak, kan kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan ya Pak ya, dari tahun ajaran 2022-2023 di Satuan Pendidikan. Bagaimana Ya, Pak implementasi kurikulum Merdeka yang berjalan di tahun 2022 ini dan apa saja perkembangan kebijakan dari implementasi kurikulum di tahun 2023 ini Pak? baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Neti, kemudian Pak Taman dan Kisaur, selamat sore dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, dan bulan Februari yang lalu kita Halo Pak Zul? Halo Pak Zul? Sepertinya terputus ya. Kelihatannya Pak Zul sinyalnya kurang bagus ya. Ini kebetulan Pak Zul juga sedang berada di NTB ya, tapi di agak sinyal terputus. ya tapi kepada perubahan budayanya. Baik, terputus. Tadi Sekarang bagaimana? sedikit terputus Pak, izin boleh Pak dilanjutkan Pak. Oke. Ya, jadi bahwa kurikulum Merdeka ini bukan sekedar perubahan dokumen dari administrasi, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas belajar itu. Jadi meningkatkan hubungan kualitas hubungan antara guru dan peserta didiknya. Nah, sehingga yang jadi penekanan di sini adalah seberapa jauh terjadi perubahan proses belajar, ketuntasan penyampaian materi, sekarang lebih kepada pelayanan kepada anak, agar setiap anak itu bisa menemukan cara terbaik bagi dia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selama ini, selama 1 tahun ini, yang kita lihat di lapangan, itu kelihatan perubahan dari cara-cara anak belajar. Jadi nalarnya berkembang, kemudian kolaborasi antar mereka juga berkembang, kepedulian mereka juga berkembang, dan anak itu terlihat tidak terbebani oleh materi-materi pelajaran yang harus dihafal. Tapi mereka punya pengalaman nyata bagaimana meningkatkan kepedulian, meningkatkan kolaborasi, kemudian kerjasama, kemudian bagaimana mereka itu menggunakan ilmu yang didapat itu dalam kegiatan nyata, dan sehingga mereka merasakan manfaat dari belajar itu sendiri. Nah sekarang ini itu yang terjadi, sehingga terjadi perubahan dalam pola belajar sebetulnya. Nah saat ini kami sedang melakukan umpan balik nih, proses umpan balik terhadap semua kebijakan regulasi yang ada. Tahun lalu kita sudah melakukan umpan balik terhadap struktur kurikulum dan banyak masukan dari masyarakat. Umpan balik ini tujuannya adalah untuk mencek apakah bahasa yang kita gunakan dalam regulasi itu mudah dipahami dan mudah diterjemahkan oleh guru ke dalam proses pembelajaran yang berkualitas itu, yang memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, jika seandainya ada hal-hal yang sulit dipahami atau menimbulkan miskonsepsi, itu segera kita tindak lanjuti gitu, sehingga di tahun 2023 ini kita siap untuk menyiapkan semua perangkat regulasi, perangkat dokumen yang memudahkan guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Dan mudah-mudahan di tahun depan kita sudah menyiapkan regulasi untuk kurikulum ini secara nasional, dan tentunya pemberlakuan tidak serentak 100%, tapi tetap bertahap sebetulnya. Nah, itu yang kita lakukan saat ini, perkembangan kebijakan terbaru. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak akan terjadi perubahan yang sangat mendasar yang akan berdampak kepada guru gitu ya, dan siswa. Jadi kita tetap mempertahankan kefleksibelan dari
kurikulum Merdeka ini kebermaknaan, belajar lebih mendalam, dan guru lebih leluasa untuk mengembangkan proses pembelajaran, kreativitas mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, sehingga peserta didik juga punya ruang yang cukup, waktu yang cukup untuk mengembangkan potensi-potensi mereka, karakter mereka, dan kompetensi mereka. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zul. Sangat menarik ya. Jadi di 2023 tidak perlu khawatir, tidak ada perubahan lagi kurikulum, tapi lebih bagaimana kita bisa diimplementasikan lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak Zul ya. Baik, Ya, Pak betul. Firdaus nih, Pak Taman Firdaus, izin. Bapak kan guru ya nih, guru di ini tahun ajaran 2023-2024 ya. Apa aja sih yang harus disiapkan dan langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan jika ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Pak Zul, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Nih, saya menjawabnya secara ini dulu ya, secara esensinya. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Kisaur, dan Pak Taman, dan Bunda Neti ya, bahwa disiapkan mental kita untuk siap menerima perubahan, bahwa kehidupan ini memang dinamis gitu ya. Saya ingat jadi filosof Yunani kuno yang mengatakan bahwa kita tidak dapat datang ke sungai yang sama dua kali. Artinya ketika kita datang ke sebuah sungai, kita ketemu air, dan 5 menit kemudian kita datang lagi, air yang kita temui bukan air yang tadi. Nah, artinya apa? Anak yang kita temui saat ini bukan anak yang kemarin, bukan lagi anak yang satu tahun yang lalu gitu, tetapi anak, bahkan bukan anak yang 5 menit yang lalu. Yes. Bisa jadi fisiknya sama, tapi dalam waktu 5 menit itu ada perubahan yang mendasar cara berpikir mereka, dan dia itu akan menghadapi persoalan kehidupan ke depan yang jauh lebih kompleks. Nah, persoalan ke depan mereka itu jauh lebih kompleks dari persoalan yang kita alami sekarang. Artinya kalau kita mendidik mereka dengan cara yang kita pernah terima, dengan cara yang agar dia sama dengan kita, itu mereka tidak akan bisa menyesuaikan diri dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi ke depan. Jadi apa jadinya ketika si anak untuk mempersiapkan dirinya menghadapi persoalan hidup ke depan, langkahnya tertahan karena kita memberikan sesuatu yang sudah usang gitu ya. Nah, ini yang perlu disiapkan dulu pertama, lalu kemudian secara administratif biasa sama ya dari yang lalu, siapkan, pastikan Bapak Ibu itu sudah mengaktifkan akun Belajar ID itu secara administrasinya ya. Kemudian Bapak Ibu betul-betul pelajari caranya untuk bisa mengisi kuesioner daftar pertanyaan yang ada, kemudian terus mengikuti sampai prosesnya sampai selesai, betul-betul selesai. Karena pengalaman yang lalu-lalu itu banyak yang komplain setelah ditutup pendaftaran, kemudian kita umumkan, banyak yang komplain, kok kami sudah mendaftar, kok tidak muncul, ternyata itu tidak tuntas sampai akhir gitu kan. Jadi tolong dipelajari itu. Nah, itu dari segi administrasi. Kemudian dari segi yang lainnya, Bapak Ibu itu tadi bahwa siapkan diri kita untuk mempelajari regulasi yang ada, kemudian siapkan diri kita untuk betul-betul memahami anak, memahami kebutuhan anak yang beragam tadi per individu. Kata Pak Kisaur tadi sudah mengatakan seperti itu, pahami konteks kita di daerah masing-masing, di satuan pendidikan kita itu juga berbeda, di daerah kepulauan seperti apa, di daerah perkotaan seperti apa, desa pegunungan seperti apa, dan kemudian siapkan diri kita untuk bisa memberikan layanan kepada setiap individu anak, siap memberikan ruang kepada setiap individu anak supaya mereka bisa menemukan jati dirinya. Seperti petani tadi kata Pak Kisaur bahwa ada padi, ada jagung, ada rambutan, ada pepaya, dan kita tidak bisa mengubah mereka sesuai dengan keinginan kita. Seperti kata Pak Ki Hajar bahwa tumbuh kembangnya anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Tumbuh kembang mereka itu berdasarkan fitrahnya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Kemudian kalau selama ini guru itu
fokus kepada mata pelajarannya sendiri, materi pelajarannya sendiri, kemudian begitu kurikulum selesai disampaikan, sudah selesai tugasnya, sekarang ini harus berkolaborasi. Harus antar guru antar tingkatan harus berkolaborasi, antar guru satu level harus berkolaborasi gitu kan, antar guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua dan sebagainya. Dan ini tapi sebetulnya kurikulum merdeka ini bukan untuk memperumit guru, justru untuk mempermudah sebetulnya, sehingga Bapak Ibu guru bisa mewujudkan suasana belajar yang interaktif, yang bermakna, yang mendalam, dan si anak merasa menemukan dunianya di situ. Dunia belajar ini adalah dunia saya gitu ya. Nah itu, jadi pertama siapkan secara administrasi bahwa pastikan akun belajar ID-nya aktif, kemudian pelajari semuanya dan ikuti dalam proses pendaftaran, ikuti sampai selesai gitu ya. Pastikan bahwa itu pilihannya juga sesuai dengan apa yang sudah kita pahami. Misalnya kita udah yakin untuk mandiri berubah, kita yakin mandiri belajar, kita yakin untuk mandiri berbagi misalnya kan, pastikan saja itu. Dan saya pikir ini kesempatan ruang bagi guru untuk menunjukkan bahwa keberadaannya itu betul-betul bermakna bagi anak-anak gitu kan. Nah, ini kesempatan sebetulnya bagi Bapak Ibu guru. Silakan. Itu ya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Zul ya. Jadi jangan takut terhadap perubahan ya Pak, karena perubahan bisa membawa kita ke lebih baik gitu kan. Iya. Nah Pak Zul, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kurikulum terus berubah ya Pak ya? Kesannya kok ganti menteri itu ganti kurikulum Pak gitu ya. Mungkin Pak Zul bisa menjelaskan kepada teman-teman sahabat Dikbud. Baik, memang dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak berubah ya. Itu di filosofinya Kisaur itu, bahwa dan Pak Taman ya dan Prof Neti, bahwa kehidupan ini berubah. Dan kita tahu ya, bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk membekali anak agar dia bisa hidup beradaptasi dengan persoalan dalam kehidupan yang muncul dalam kehidupan mereka gitu ya. Nah, kita tahu persoalan yang muncul di hari ini, besok itu kan berbeda ya. Dengan persoalan hari ini dengan kemarin itu jauh berbeda. Jadi dari segi apapun, dari ilmu pengetahuan juga berbeda, kemudian bertumbuh dinamis, kemudian persoalan dan kehidupan dan kemampuan yang dibutuhkan juga antara tahun ini dengan tahun kemarin dan tahun-tahun yang akan datang juga berbeda. Nah, sehingga kurikulum itu kita persiapkan agar mampu membekali anak supaya mereka bisa menjawab tantangan kehidupan ke depan. Kan? Jadi sementara yang kita miliki itu kan berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Sehingga di dalam dunia pendidikan itu, kita yang harus masuk ke dunia anak. Bayangkan misalnya anak milenial sekarang gitu ya, anak generasi Z sekarang. Kita ajarkan dengan cara kita yang lalu gitu. Nah, kalau kita sampaikan kontennya dengan cara misalnya berceramah, begitu kita menyampaikan ceramah itu, ya sudah, mereka itu kabur, pikiran mereka itu kabur keluar ruangan gitu. Jadi mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Sehingga, nah di sini kenapa kurikulum itu berubah? Nah, karena kita ingin anak-anak kita itu lebih siap menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan ke depan. Sehingga kurikulumlah yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau zaman dulu kan anak yang disesuaikan anak menyesuaikan dengan kurikulum gitu kan. Nah, itu resikonya karena dokumen di kurikulum itu statis. Apa yang kita ajarkan hari ini besok udah nggak berlaku gitu. Mungkin depan tidak berlaku gitu kan. Nah, jadi di sini yang perlu disadari oleh teman-teman bahwa dalam perubahan kurikulum yang dirubah itu adalah proses pembelajarannya. Ya. Nah, dokumen-dokumennya silakan disesuaikan. Kenapa? Karena proses pembelajaran yang
yang zaman dulu 10 tahun yang lalu dengan proses pembelajaran sekarang itu sudah tidak cocok sebetulnya. Sehingga kalau ditanya apa yang melatar belakangi perubahan kurikulum adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan itu sendiri. Ilmu pengetahuan berkembang, budaya masyarakat berkembang, kemudian tuntutan terhadap kemampuan-kemampuan agar anak bisa menghadapi persoalan tantangan kehidupan ke depan juga terus berkembang gitu kan. Jangan sampai anak yang akan hidup besok tertahan langkah-langkah kreatifnya gara-gara kita setia kepada kurikulum yang sebelum-sebelumnya yang sudah dalam hal tertentu tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik. Prinsipnya sebetulnya kita memahami dunia anak, memahami kebutuhan mereka, dan sangat sadar bahwa mereka hidup ke depan. Nah, di depan itu kehidupan sangat jauh lebih dinamis, perubahannya sangat cepat gitu ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu terbelenggu sebetulnya pemikirannya, tidak siap untuk menghadapi kehidupan ke depan gara-gara kurikulum tidak mampu menyesuaikan dengan mereka. Makanya di sini Bapak Ibu, hal yang perlu disadari juga bahwa perubahan kurikulum saat ini bukan lagi perubahan kurikulum secara administratif, tetapi perubahan pelayanan kepada peserta didik. Kalau kita bicara pelayanan, tentunya pelayanan yang tepat itu adalah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan dunia mereka yang sangat dinamis, gitu kan, sehingga kita dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Karena utang kita adalah bagaimana anak-anak yang kita didik itu memiliki kemampuan sehingga dia bisa hidup di masa depan dengan dengan tantangan yang lebih berat dalam kehidupan mereka, gitu kan. Itu jadi secara sederhananya itu bahwa kurikulum dipersiapkan agar anak bisa mengembangkan potensi dirinya, kemampuannya, supaya dia bisa beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah sebetulnya. Jadi lebih kepada situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Memang ya kurikulum itu bukan berarti berubah, kesannya berubah menteri, berubah kurikulum. Sangat banyak ditanyakan kepada Pak Zul. Pak, izin Pak. Pak, kalau saya nih punya sekolah, Pak, saya bukan sekolah penggerak, kemudian sekolah saya juga sarana prasarananya belum memadai. Ya. Gimana caranya Pak kita implementasi kurikulum Merdeka, Pak? Gimana Pak bisa diberikan pencerahan nih Pak pada Bapak Ibu kepala sekolah yang bertanya ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Evi dan Bapak Ibu semua. Dari awal kita sudah menyampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini dirancang untuk dapat diterapkan, diimplementasikan dalam situasi seminim apapun. Seminim apapun. Ya, karena yang disasar di sini adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran, peningkatan kualitas hubungan antara guru dan peserta didiknya dan orang tua, 3 pusat pendidikan seperti kata Kisaur tadi. Jadi kualitas hubungan selagi ada siswanya, ada gurunya, ada orang tuanya, itu bisa jalan. Bisa jalan. Kenapa? Tadi dengan dialog dengan para guru juga begitu. Bagaimana kalau tidak ada bukunya? Bisa jalan enggak? Ya bisa. Nah sekarang ini kan lingkungan bisa dijadikan sumber belajar. Yang penting sekali, Bapak Ibu paham betul apa tujuan yang akan dicapai setelah anak belajar sesuatu. Apa makna yang dia dapat setelah dia belajar sesuatu. Ketika dia belajar misalnya urutan bilangan, makna apa yang dia dapat? Bahwa ini sebuah ketentuan, sebuah prosedur, sebuah aturan, sebuah pola yang angka itu harus ditempatkan pada tempatnya, nggak boleh diacak-acak. Artinya di situ maknanya adalah kalau kita belajar urutan bilangan, kita belajar meletakkan sesuatu pada tempatnya, gitu kan? Nah, apakah itu bisa digunakan dengan menggunakan sumber belajar di sekitarnya? Sangat bisa. Yang penting begitu ketemu anak murid di minggu pertama, hari-hari pertama itu coba kenali kemampuan awal mereka. Misalnya, target kita anak itu mampu membaca. Nah, pada saat kita ketemu di awal itu coba dicek
dalam kelas kita itu ada anak nggak yang belum kenal huruf? Ada anak nggak yang sudah bisa menyambung huruf menjadi kata? Udah ada nggak anak yang sudah bisa menyambung kata menjadi kalimat dan sebuah cerita dalam satu paragraf misalnya. Nah, sepanjang kita tahu kemampuan awal anak itu, kemudian kita lihat di dalam capaian pembelajaran, seberapa jauh jarak antara kemampuan awal anak ini dengan tujuan yang akan dicapai, silakan kreasi langkah-langkah pembelajarannya. Materinya silakan dikembangkan dari siapapun. Jadi dalam kondisi, nah sekarang tantangan nih bagi sekolah-sekolah yang kondisinya tadi, maaf ya masih terbatas dan sebagainya. Sekarang tantangannya membuktikan bahwa kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan dalam situasi apapun. Nah, makanya kami tahun ini rencananya akan membuat praktik-praktik baik, difilmkan di sekolah yang sangat terbatas, yang di situ juga muridnya, orang bilang tanda kutip itu murid sisa, yang tidak bisa diterima di tempat lain. Yang penting dia datang ke sekolah, yang penting nadinya masih berdenyut, jantungnya masih berdetak, datang ke sekolah dan mau belajar dan itu bisa. Kenapa? Karena ini persoalannya adalah bagaimana menyentuh hati anak-anak itu supaya mereka tumbuh menjadi manusia pembelajar. Itu. Nah, kalau anak itu tumbuh menjadi manusia pembelajar, tentu yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal anak itu, apa kebutuhan mereka, kemampuan mereka itu apa saat ini, dan kemampuan apa yang akan dimiliki setelah ini gitu. Jadi yang paling penting Bapak Ibu kenali anaknya, kenali kondisi yang ada di satuan pendidikan kita, kenali lingkungan sekitarnya, kemudian kenali persoalan-persoalan yang pada umumnya dimiliki oleh anak-anak itu, lalu baru kita lihat kurikulumnya, baru kita lihat capaian pembelajarannya, kemudian kondisikan proses belajar sehingga anak itu bisa belajar dalam situasi apapun. Jadi jangan dibayangkan bahwa kurikulum Merdeka ini menuntut sarana yang mewah, kemudian ini dulu apa, enggak, dalam situasi apapun gitu kan. Dalam situasi apapun bisa. Gitu. Siap. Jadi hilangkan semua negatif-negatif yang mempersulit ya Pak ya, karena sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka ini sangat mudah, tidak akan menyusahkan guru, sekolah, bahkan juga siswa, gitu ya Pak. Baik sahabat Dikbud, terima kasih Pak Taman atas jawabannya. Pertanyaan nih terakhir untuk Pak Zul dari Resma Buaton. Jika sekolah mau menerapkan kurikulum Merdeka, apakah setiap kelas boleh langsung memakainya dari kelas 1 hingga kelas 6 dalam satu sekolah? Lalu bila sekolah sudah mendaftar IKM tapi belum dilaksanakan, apakah adakah konsekuensinya? Kepada Pak Zul kami persilahkan Pak. Baik, wah ini luar biasa nih pertanyaannya. Jadi begini, tergantung pilihannya apa. Kalau pilihannya mandiri belajar, berarti itu kurikulum 2013. Ya, nah, tapi misalnya kalau pilihannya itu mandiri berubah atau mandiri belajar, gitu ya, Bapak Ibu, itu berarti kurikulum Merdeka, gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita memberikan pilihan bagi sekolah kalau belum siap untuk menerapkan, silakan menggunakan kurikulum 2013 ya. Nah, atau gunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan atau bagian-bagian tertentu dari kurikulum Merdeka. Misalnya menerapkan pendekatan pembelajaran teaching at the right level misalnya, atau pembelajaran proyek gitu ya untuk penguatan karakter, atau asesmennya yang kita gunakan metode asesmen di kurikulum Merdeka gitu ya, bahwa di kurikulum Merdeka itu penekanan asesmen itu bukan untuk mendapatkan nilai anak tapi untuk mengetahui apa yang sudah dicapai oleh anak, apa yang belum, apa yang sudah ada dalam diri anak, apa yang belum, sehingga hasil asesmen itu lebih memberikan data dan informasi kepada kita apa yang dibutuhkan oleh anak selanjutnya. Nah, itu artinya kalau sudah
mendaftar sebagai IKM, kenapa belum melaksanakan, gitu kan? Apa masih bingung mau pilih? Ya, ya kalau misal masih ragu-ragu, masih dalam proses belajar, pilih Merdeka Belajar. Nah, kalau sudah siap untuk berubah, misalnya pilih Mandiri Berubah. Nah, apa lebih siap lagi, berarti Mandiri Berbagi. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau mau menerapkan ke semua kelas, itu kan dampaknya kepada Dapodik, ya, kepada Dapodik, karena struktur kurikulumnya berbeda. Nah, secara pendekatan sebetulnya tidak ada masalah. Mau menggunakan kurikulum Merdeka untuk pendekatan kurikulum Merdeka karena Bapak Ibu merasa senang dengan kurikulum 2013, bisakah menggunakan pendekatan pembelajaran kurikulum Merdeka, asesmennya? Ya bisa. Apalagi sekarang ini kami sudah mengeluarkan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya ya kalau Bapak Ibu ingin menggunakan pendekatan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran dan asesmen atau hal lainnya, proyek, silakan. Nah, hanya persoalannya hati-hati dengan Dapodik. Nah, nanti guru yang dirugikan karena struktur kurikulumnya berbeda, gitu ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu siap, biasanya kan bertahap, kelas 1 4, 2 5, 3 6, gitu. Ya, nah berarti daftarkan 1 dan 2. Nah, sudah siapkah semuanya? Nah, tergantung nih kesiapan dari satuan pendidikan. Siap enggak? Itu kan, siap enggak gurunya, siap sekolah. Siap di sini dalam artian sudah memahami esensi dari kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ini kan lebih simpel, lebih sederhana, fokus kepada materi-materi esensial, lebih belajar bermakna, mendalam, dan itu. Dan artinya berarti Bapak Ibu dari kurikulum 2013 itu kita sederhanakan lagi, dipilih konsep esensi yang sederhana, lalu disesuaikan dengan CP misalnya. Nah, apakah siap melakukan itu? Tapi yang penting Bapak Ibu yang didaftarkan yang mana? Yang di kelas 1, kelas 2 misalnya di SD atau kelas 1 4 ya, 1 4 7 10 gitu kan. Kan itu. Kemudian kalau mau di semuanya, nah nanti sudah siap belum? Nanti soalnya ada persoalan dengan Dapodik juga gitu kan. Nah, kecuali misalnya kalau Bapak Ibu sudah memilih kurikulum Merdeka yang tahun lalu, kami Mandiri Mandiri Berubah, kemudian mau naik ke Mandiri Berbagi, ya itu silakan, gitu kan. Jadi itu sebetulnya. Jadi kita tidak ingin ada guru yang dirugikan itu gara-gara persoalan Dapodik, gitu kan. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu, ini bulan Februari sudah dekat. Nanti tanggal 6 Februari akan dibuka lagi pendaftaran baru bagi sekolah yang belum mendaftar. Kalau sekolah sudah mendaftar itu kan tinggal melanjutkan, gitu ya. Nah, itu silakan nanti insya Allah di akhir Januari ini kita akan launching, kemudian selalu ikuti perkembangannya di website kita, di kurikulum kemendikbud.go.id atau platform Merdeka Mengajar, silakan diikuti di situ mulai dari sekarang. Ya, jadi kalau ada apa-apa silakan kita diskusi di situ, ada pertanyaan di website kita ada, silakan ditanya, atau di WA atau di apa, silakan. Sangat terbuka kita Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu enjoy, Bapak Ibu melaksanakan ini dengan senang hati, memilih ini dengan sepenuh hati. Karena profesi sebagai guru ini adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sebetulnya. Semakin terkuras energi Bapak Ibu oleh anak-anak, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada Bapak Ibu, dan itu akan mengalir sampai kapanpun tak berhenti walaupun kita telah tiada sebetulnya. Jadi yang penting tadi dari semua pembicara, kenali anak dengan sebaik-baiknya, kemudian kenali situasi kita dengan sebaik-baiknya, lingkungan kita sebaik-baiknya, cintai anak itu dengan sepenuh hati, dan kemudian berikan ruang yang cukup kepada mereka untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka, dan biarkan mereka mencari metode-metode yang
yang membuat kreativitas mereka tumbuh dan berkembang gitu. Dan itu jadi karena Tuhan tidak mengenal penduduk gagal, setiap manusia itu punya keistimewaan, punya potensi, punya kekuatan, dan kita bertugas untuk memberikan pelayanan agar setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Bapak Ibu jangan pusing dulu, berarti nanti anak diajari satu-satu. Enggak, itu Bapak Ibu. Anak itu kan sebagai manusia dia memiliki kekuatan di dalam dirinya, kekuatan pikirannya, akalnya, rasa, karsa. Makanya kata Pak Ki Hajar Dewantara, olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya, olah karsanya, olahraganya. Nah, olah itu dan insya Allah mereka akan tumbuh dan berkembang dan Bapak Ibu akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu akan terus mengalir tanpa henti sampai kapanpun dan guru yang tidak pernah pensiun dari keberkahan walaupun dia telah tiada sebetulnya. Selamat kepada Bapak Ibu guru. Iya, terima kasih Pak Zul, nih sangat luar biasa ya jawabannya. Kami mau apakah kurikulum Merdeka ini akan diterapkan oleh seluruh sekolah di Indonesia mulai tahun 2024? Nah, gimana Pak? Ya. Mohon closing statement-nya Pak. Baik, tahun 2023 ini kami menyiapkan regulasinya berdasarkan umpan balik dari masyarakat dan insya Allah di awal tahun ajaran tahun 2024 nanti akan ada kebijakan secara nasional tentang kurikulum ini. Kurikulum Merdeka ini sebagai kurikulum nasional dan tentunya Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa akan dilakukan 100% di semua sekolah, tidak. Kita tetap melakukan secara bertahap gitu ya. Jadi Bapak Ibu setelah pengalaman selama 2 tahun ini Bapak Ibu di satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum Merdeka baik yang mandiri maupun dari sekolah penggerak itu artinya Bapak Ibu sudah terlibat dalam proses pengembangan kurikulum nasional. Karena selama Bapak Ibu menerapkan itu, Bapak Ibu telah memahami, kemudian memberikan feedback kepada kami, umpan balik kepada kami, dan feedback itu sebagian sudah kami himpun lewat berbagai media, lewat berbagai proses itu termasuk monitoring evaluasi dan feedback itu sudah masuk kepada kami sedang mengolahnya sekarang dan mudah-mudahan kebijakannya nanti tidak akan merepotkan Bapak Ibu. Yang penting di sini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Dan Bapak Ibu percayalah bahwa nakoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Bahwa semua persoalan-persoalan yang kita hadapi itu adalah ini. Dan guru-guru yang hebat tidak pernah lahir dari murid yang tidak membuat masalah, gitu kan. Jadi persoalan-persoalan murid itu, itulah yang mematangkan kita, itulah yang memperkaya kita sebetulnya. Sehingga tidak usah takut Bapak Ibu, semua itu akan ada solusinya. Karena Tuhan tidak pernah memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Artinya sebesar apapun persoalan yang datang kepada kita, itu sinyal dari Allah, dari Tuhan, bahwa di dalam diri kita ada kemampuan yang melebihi dari persoalan itu. Sehingga terima kasih kepada Ilahi. Dan kehadiran anak-anak yang membuat masalah itu adalah menyelamatkan kehidupan gurunya dunia akhirat. Karena kehadiran mereka melipat gandakan keberkahan dan keberkahan rezeki dan keberkahan segalanya dan keberkahan itu akan mengalir sampai kapanpun tanpa henti walaupun kita telah tiada semangat. Merdeka Bapak Ibu siap mendampingi anak-anak kita dan bagaimanapun kalau anak-anak kita itu menemukan dirinya, jati dirinya dan tumbuh dan berkembang, maka kita akan menjadi bahagian yang mendapat ridho dari Ilahi. Gitu ya, itu yang kita cari. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini kalau bukan ridho Ilahi, kebahagiaan sejati, dan kebahagiaan sejati itu lahir ketika kita berhasil mengalahkan tantangan. Dan itu saja, semangat ya Bapak Ibu. Dan baik, terima kasih Pak Zul. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh para narasumber kita pada hari ini, Pak Zul, Bu Neti, Pak Taman, Kisaur. Terima kasih informasinya dan pengetahuannya sangat luar biasa. Juga terima kasih kita kepada para juru bahasa isyarat ya, serta Bapak, Ibu, dan sahabat Tikput yang sudah hadir dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini.